untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia, ya, termasuk ulamanya, enggak ada, termasuk anggota DPR, tak ada satupun anggota DPR yang berani komentar tentang ijazah palsu Jokowi. Siapa kau kalian anggota DPR yang jago-jago sok banyak ngomong mana kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, melalui channel YouTube pribadinya, salah satu kuasa hukum Suki Nur, Egy Sujana Meradang, ia menyebut vonis hukuman penjara 6 tahun buat Suki Nur dan Bambang Tri merupakan produk pengadilan sesat. Ia pun bertekad untuk terus melakukan langkah hukum sampai mentok, dan jika langkah itu dikalahkan semua, Egy menyerahkannya kepada Allah. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sujana, melalui akun YouTube saya Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan, insya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam kesempatan ini saya menanggapi putusan pengadilan sesat, ya, dari Gus Nur dan Bambang Tri yang dituntut 10 tahun, kemudian masing-masing dipidana 6 tahun penjara. Saya mengerti teorinya, hakim tidak boleh menjatuhkan 2/3, kurang dari 2/3 hukuman dari tuntutan. Jika hakim memutuskan kurang dari itu, pasti jaksa banding. Nah, dengan sekarang jaksa puas, dia tidak banding. Tapi kita yang banding. Sebagai penasihat hukum, saya banding, ya, dan terus bergulir sampai kalau dikalahkan lagi saya kasasi, kemudian dikalahkan lagi CPK, dan seterusnya. Dikalahkan lagi, ya takdir Allah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, yang perlu digarisbawahi secara ilmu hukum, bahwa persoalan seriusnya adalah Gus Nur sudah berulang kali sejak awal menyatakan tidak ada urusan dengan ijazah palsu Jokowi. Dia hanya merespon video-video atau yang berkembang informasi dari Bambang Tri. Dia penasaran, dia kepo, cari orang ini, kemudian orang ini diundang, maksudnya Bambang Tri. Ditanya, apa benar kamu menyatakan ijazah Jokowi palsu? Benar. Berani bersumpah, mubahalah berani, pakai Quran berani, nanti dilaknat Allah berani. Bahkan Bambang bilang kalau saya keliru, saya bisa ditembak kepala saya. Nah, nilai ini namanya pembuktian secara individual dari hati nurani dan betul-betul ikhlas, tidak ada kepentingan apapun, apalagi ujaran kebencian. Kalau dimengerti secara filosofis, apa yang dilakukan Gus Nur ini adalah ada dua hal penting. Satu, membantu Jokowi untuk betul-betul bisa membuktikan ijazahnya asli apa tidak, gitu loh. Kan sederhana, kalau Jokowi punya ijazah asli, dikiranya tinggal ditunjukkan ini ijazahnya, SD, SMP, SMA, bahkan UGM. Ini semua orang tahu. Itu jadi masalah sekarang, jadi semua orang tahu bahwa kepalsuannya itu tampak sekali. Kenapa? Karena tidak ada aslinya. Gimana mau mengukur ini palsu, ini asli? Kalau asli yang dipunyai oleh Jokowi tidak pernah dibawa ke sidang pengadilan. Cuma ini kan ilmu hukum, apa yang bisa menjawab ini? Kemudian dibenarkan, bahkan dikalahkan Gus Nur dengan dihukum. Ini hakim pakai ilmu apa gitu loh? Kok menghukum tanpa alat bukti? Saya mengerti cara kerja hakim, ya kan? Harusnya ikutin panduan yang dari KY, saya ada bukunya itu,
untuk bagaimana ambil keputusan, hakim tidak boleh gegabah, apalagi tidak ada alat bukti dan saksi yang menegaskan tentang kesalahan itu. Ini ijazah aslinya nggak ada, itu fakta, ya kan? Nggak pernah diperlihatkan. Kemudian saksi tidak ada yang pernah lihat. Lalu kan dua ini saja sudah membuktikan gugur secara ilmu hukum. Mestinya berlaku pasal 143 KUHP, ya. Ayat ABC-nya itu menerangkan bahwa dakwaan jaksa itu mesti lengkap, mesti jelas, mesti cermat. Nah, kalau tiga unsur ini nggak ada, hakim harus menyatakan batal demi hukum. Oh, itu wilayah eksepsi. Iya, oke, wilayah eksepsi. Tapi kita kan tidak ambil eksepsi. Kita ambil langsung karena kita udah sering dan Gus Dur udah berapa kali dibeginikan. Jadi saya tidak ambil eksepsi karena asumsinya percuma, pasti ditolak. Untuk apa? Nanti aja kita bertarung, saya bilang di pengadilan. Nah, sudah bertarung dan saya menang. Tim lawyer kita menang, bukan ngarang-ngarang. Karena seluruh saksi yang kalian bawa, jaksa ingat, seluruh saksi yang kalian bawa, itu dari 30 atau berapa saksi itu, yang pasti saksi ahli pidana, saksi ahli filsafat, saksi ahli bahasa, saksi ahli agama, saksi ahli sosiologi. Nggak ada yang bisa menerangkan ijazah aslinya Jokowi, nggak ada. Dan semua saya kalahkan argumentasi mereka di pengadilan. Semua ada di YouTube, bisa dilihat. Profesor juga kita adu, profesor juga bisa gitu loh. Kemudian saksi fakta dari kepala sekolah SD, SMP, SMA, ya, teman sekelas, teman sebangku, teman ketua OSISnya, wakil ketua OSIS, ya kan? Semuanya itu nggak pernah ada yang lihat. Kita kan namanya berteman, apalagi CS-an, gue lihat dong ijazah lo, kan biasa itu. Apalagi mau cari kerja atau apa kan dulu kan, dong bantu dulu kita sama-sama. Itu diduga pasti pernah lah situasi itu. Tapi persoalannya mengapa tidak pernah itu terjadi? Oleh karena itu, saudara-saudara, satu kondisi objektifnya adalah hakim telah memutuskan tanpa alat bukti dan tanpa kesaksian. Nah, kalaupun ada saksi yang dikutip dari saudara Andika yang ngaku profesor, padahal palsu, kata seniornya, Profesor Aceng. Dia asistennya si Andika ini. Ya, kok malah dipakai saksi palsu? Bahkan Profesor Aceng di sidang, saya ingat sekali ada YouTube-nya itu, tolong dicabut kesaksian si Andika karena ngaku-ngaku sebagai profesor. Kok malah dipakai sama hakim? Ini kan ilegal jadinya. Ilegal. Bagaimana hakim begini nih? Dan saya sudah lapor ke KY. Sekarang saya menanya sama KY juga, apa hasil kerja kalian? Orang KY bilang ke saya, dipantau bang. Kami turunin tim sampai di pengadilan. Hasilnya begini. Seperti tidak ada pantauan sama sekali. Itulah upaya kami maksimal, ya. Sampai ke majelis ulama juga kami datangi. Majelis ulamanya yang nggak berkenan datang ke pengadilan, nggak berani semua jadi saksi, nggak berani ngelawan Jokowi, semuanya. Heran saya, tauhidnya pada kemana itu, ya? Tuhannya siapa jadinya kalian ini? Heran saya, ya. Padahal ngaku beragama, kiai haji, profesor doktor, masya Allah, ya. Nah, itulah fakta-fakta yang ada. Saya tidak merasa lebih baik, saya tidak merasa hebat, enggak, istighfar. Saya bicara fakta, kok begini gitu loh. Tapi kalau kayak melihat Al-Quran dan melihat komentar Gus Nur, luar biasa. Gus Nur ikhlas, Gus Nur mengucapkan syukur dengan alhamdulillah 6 tahun. Tinggal yang menghukum nanti lihat sendiri, tanya sendiri sama hati nurani, Anda ikut pesanan atau apa. Dugaan saya sih pesanan, ini nggak mungkin, nggak berani. Kalian nuhankan jabatan, kalian nuhankan gaji sebagai PNS, saya nuhankan kalian itu uang yang nothing sebenarnya gitu.
sementara kalian akan dikerak neraka nanti karena kalian berlaku musyrik, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan, bukan saya sok berani lawan Jokowi, enggak, saya hormat Jokowi ya. Jokowi kenal saya kenal dia. Waktu dia di Solo, saya bikin program sama Mulia Lubis, ya, sama-sama advokat, ya, program tentang klinik hukum, bikin penyuluhan di depan kantor wali kota Solo. Pernah saya, ya. Jadi tahun 2006 beberapa tuh dulu, ya. Nah, saya lihat waktu kunjungan Jokowi ke pabrik-pabrik itu, ada pabrik tekstil apa nggak salah, nggak ngerti saya juga. Tapi ditulis kunjungan wali kota Solo Dr. Andes Jokowi. Dr. Andes kok sekarang insinyur, gimana bisa lompat ini? Lucu emang negeri kita ini, astagfirullahaladzim. Juga foto yang di ijazah UGM itu kan punya mantan suami adiknya yang sekarang jadi istrinya ketua MK, ya, Heru Wayono apa siapa, saya nggak begitu perhatian namanya, tapi wajahnya saya ingat betul, kumisnya beda, mulutnya, hidungnya beda, udah awal dibuktikan sama dokter Tifa, kan udah dilihatin foto-fotonya. Kok UGM berani-beraninya bilang asli, padahal itu yang beredar ijazah aslinya itu pakai kacamata lagi. Nah, semua pelajaran mahal. Allah kasih bukti, beginilah kualitas orang Indonesia, khususnya para penegak hukum, bahkan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua kalah dengan kepentingan duniawi lain. Nggak bisa beribadah yang betul untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia, ya, termasuk ulamanya, nggak ada, termasuk anggota DPR, tak ada satupun anggota DPR yang berani komentar tentang ijazah palsu Jokowi. Siapa kau kalian anggota DPR yang jago-jago sok banyak ngomong mana kau? Nggak ada, ngomong kosong kau wakil rakyat. MPR apa mana, nggak ada yang berani. Jenderal-jenderal juga nggak ada yang berani. Untuk apa bintang jenderal itu? Ya setuju dengan Sarip Kadi itu. Bintang-bintang itu lambang hebat di atas, gantinya sama kecoa, ya, karena sering masuk ke septic tank. Itu Sarip Kadi ngomong di DPR begitu, luar biasa. Jenderal dia, sahabat saya juga Sarip Kadi. Nah, saudara-saudara, jadi kita tetap konsisten secara ilmu hukum. Ini soal waktu saja. Nanti setahun ini berganti presiden, insya Allah berubah suasana, ya. Dan ingat baik-baik, saya mencatat semuanya siapa yang brengsek. Tiba saatnya kekuasaan berganti, bukan balas dendam, tidak, nggak ada Islam boleh, tapi menegakkan hukum yang dulu belum selesai. Menegakkan hukum yang belum kejadian. Kita laporin yang nggak diproses, kita bikin begini nggak ini. Sekarang kalau kalian udah nggak ada kekuasaannya, tiba saatnya Allah melakukan penegakan hukum yang benar, bukan balas dendam, ya. Ingat saja, dan mudah-mudahan azab Allah, kalau saya nggak seperti Gus Nur, saya mendoakan saya seperti ikutin Nabi Musa, surat Yunus ayat 88, ya, menyatakan dengan jelas bahwa surat Yunus 88 menyatakan Yunus mendoakan kepada Fir'aun dibinasakan. Ya, di ayat 89-nya Allah jawab doa Nabi Musa dikabulkan bersama Nabi Harun, gitu loh. Jadi ada surat Yunus. Nah, atas dasar itu saya kutip menjadi dasar pemikiran saya, mendoakan pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang berkuasa yang tidak benar, ya, diazab oleh Allah. Semoga insya Allah dalam waktu dekat atau cepat atau lambat, terserah Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudahi ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Insya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, dalam video berdurasi 14+8 detik itu, Egy menyatakan bahwa apa yang dilakukan Sugiknur sebenarnya ingin membantu Jokowi terkait dengan isu ijazah palsu yang disebarluaskan oleh Bambang Tri. Sugiknur, kata Egy, hanya kepo dan ingin mengetahui lebih jauh kebenaran tentang isu yang digembar-gemborkan Bambang Tri, sehingga mengundangnya untuk mewawancarai di podcast channel YouTube. Ketika dikonfirmasi, Bambang Tri sangat yakin bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Ketika ditantang untuk melakukan mubahalah pun, Bambang Tri menyanggupinya, hingga akhirnya dua video podcast yang berisi wawancara antara Sugiknur dan Bambang Tri jadi viral. Ujungnya, Sugiknur dan Bambang Tri harus berhadapan dengan hukum, hingga akhirnya divonis bersalah dan diganjar hukuman 6 tahun penjara tanpa ada alat bukti dan saksi yang bisa menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Lebih lanjut, Egy menyatakan bahwa semua saksi, baik saksi ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut umum, tidak bisa menjelaskan dan menunjukkan keaslian ijazah Jokowi, dan semua argumen yang disampaikan jaksa bisa dikalahkan. Ironisnya, hakim justru malah menggunakan profesor yang diduga palsu sebagai salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menyampaikan putusan. Tak hanya itu, Egy juga menyebut komisi yudisial yang berjanji untuk memantau dan mengawasi jalannya persidangan juga sama sekali tak ada hasilnya. Demikian juga MUI yang disebut-sebut tak pernah mau hadir untuk memberikan kesaksian di pengadilan. DPR pun juga tak ada yang berani untuk mengomentari soal isu ijazah Jokowi palsu. Tampaknya Egy benar-benar meradang atas sikap sejumlah pihak, termasuk para jenderal yang dinilai lebih takut kepada Jokowi ketimbang kepada Tuhan, dan kelak mereka akan menjadi kerak neraka. Meski demikian, Egy tetap berharap setelah Jokowi lengser, semua persoalan hukum yang belum selesai akan segera dituntaskan. Pada bagian akhir videonya, Egy pun tak lupa berdoa kepada Allah agar semua pihak yang berlaku zalim kena azab Allah, entah cepat atau lambat, sebagaimana doa Nabi Musa untuk Fir'aun. Ya, begitulah sosok seorang Egy Sujana. Kalau kita menyaksikan jalannya persidangan, ia bersama penasihat hukum Sugiknur lainnya tampaknya telah berusaha maksimal untuk memberikan advokasi dan pembelaan terhadap Sugiknur. Meski demikian, jaksa juga tak mau kalah. Ketika diminta untuk menghadirkan ijazah Jokowi, jaksa penuntut umum dengan tegas menyatakan bahwa pokok perkara yang disidangkan di pengadilan bukanlah ijazah Jokowi, melainkan perkara ujaran kebencian, ITE, dan penodaan agama terkait dengan video unggahan Sugiknur yang berujung keonaran. Dalam konteks demikian, JPU berkeyakinan bahwa tidak ada kewajiban pihaknya untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi di pengadilan. Justru terdakwa yang harus bisa menghadirkan bukti ijazah palsu Jokowi di persidangan terkait dengan berita bohong yang disebarluaskan melalui video Sugiknur yang viral tersebut. Namun toh hingga sidang berakhir, terdakwa tidak bisa membuktikan kalau ijazah Jokowi palsu. Itulah sebabnya dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama 10 tahun untuk kedua terdakwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong, yakni dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama yang berujung keonaran. Atas tuntutan tersebut, saat sidang pembacaan putusan, majelis hakim yang terdiri dari Muh Zuli Hadi, Hati Sunoto, dan Bambang Arianto menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman penjara selama 6 tahun. Terkait dengan vonis majelis hakim tersebut, dengan tegas tim kuasa hukum Sugiknur akan melakukan langkah hukum lanjutan untuk banding. Nah, terkait dengan pernyataan Egy Sujana yang menyebut vonis hakim merupakan putusan sesat, tentu saja hak dia sepenuhnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai penasihat hukum kliennya Sugiknur.
Meski demikian, kita juga harus menghargai proses pengadilan yang secara hukum legal dan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim, tentu masih ada ruang dan kesempatan untuk melakukan langkah hukum lanjutan sesuai dengan rule of the law yang berlaku di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.